Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, hari kedua Hari Anti Korupsi Sedunia, Harkodia 2025 di Benteng Frederberg diisi dengan kehadiran stand booth. Dari Kortas Tipikor Polri, stand ini tak hanya menjadi pusat informasi namun juga menjadi panggung edukasi yang interaktif dan menarik. Pengunjung disuguhi pemutaran video company profile Kortas Tipikor Polri, serta video inovasi dan program unggulan anti korupsi Satker Polri yang memberikan wawasan mendalam tentang peran dan komitmen Polri dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Stand ini juga menjadi ruang komunikasi antara Polri dan masyarakat. Terdapat sesi curhat masyarakat dan harapan terhadap Polri, di mana publik dapat menyampaikan aspirasi, kritik, serta harapan mereka secara langsung demi perbaikan institusi. Sebagai bentuk pelayanan informasi, Biro SDM Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan layanan konsultasi seputar penerimaan anggota Polri. Di samping layanan administratif, pengunjung juga dapat mengikuti game seperti Rolling Wheels atau Kahoot Games, serta talk show ngopi atau ngobrol anti korupsi bersama narasumber Bapak Zainal Arifin Muhtar dari Pukat UGM. Layanan publik seperti pembuatan dan perpanjangan SKCK, SIM, dan Samsat juga tersedia di lokasi. Layanan SKCK dibuka mulai pukul 9 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Sedangkan layanan SIM dapat diakses mulai pukul 9 hingga 1 waktu Indonesia Barat. Adapun layanan Samsat hadir melayani pukul 9 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat. Seluruh pelayanan publik ini dapat dinikmati mulai tanggal 6 Desember hingga puncak acara Harkodia 2025 di Benteng Frederberg. Dari Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Di Nusa Tenggara Timur, pemirsa Polda Nusa Tenggara Timur melaksanakan upacara HUT Korpri ke-54 pada Senin 8 Desember 2025. Melalui upacara ini, Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo menekankan profesionalisme dan integritas aparatur sipil negara atau ASN yang ada di wilayah Polda Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan dari Bribda Egita Salza, personil Humas Polda Nusa Tenggara Timur. Pemirsa melaporkan langsung dari lapangan Bayangkara Polda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo SIKMH memimpin langsung upacara memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-54 tahun 2025 tingkat Polda Nusa Tenggara Timur. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri ke-54 di tingkat Polda Nusa Tenggara Timur tersebut, Wakapolda Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo membacakan amanat Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional yang menekankan pentingnya aparatur sipil negara atau ASN terus menjaga integritas, memperkuat profesionalisme, serta memperkokoh soliditas sebagai abdi negara. Wakapolda Nusa Tenggara Timur dalam pembacaan amanat juga menekankan bahwa Korpri merupakan tulang punggung birokrasi yang menjaga jalannya pemerintahan. ASN harus mampu menghadapi perubahan zaman, terutama di era digital yang menuntut kinerja lebih cepat, efisien, transparan, dan inovatif. Peringatan HUT Korpri tahun ini juga menjadi momen bagi jajaran ASN Polda Nusa Tenggara Timur untuk mempertegas komitmen menjaga marwah organisasi serta mendukung visi Indonesia Maju 2045 sebagaimana harapan Ketua Umum Korpri Nasional. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Di informasi lainnya, pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Tuban bergerak cepat menangani laporan tindak pidana pengerusakan secara bersama-sama sebuah sepeda motor. Laporan diterima dari korban Zaki Adani Saputra warga Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban.
Kasih Humas Polres Tuban Ibtu Siswanto menjelaskan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu 30 November 2025 sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat di pertigaan Gang Dolar Dusun Purboyo Mayang Sekar, Rengel, Kabupaten Tuban. Menurut Kasih Humas, kejadian bermula saat korban duduk santai bersama dua saksi yaitu Agung Dwi Grisinda dan David Tri Abda Ibrahim, serta sejumlah teman lainnya di lokasi tersebut. Pada saat yang sama, tiba-tiba sebuah rombongan konvoi sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya, sekitar 50 kendaraan dan lebih dari 100 orang, melintas dari arah timur menuju barat. Sebagian dari rombongan tersebut mengenakan cadar, tanpa alasan melakukan umpatan dan pelemparan kepada korban dan teman-temannya. Merasa diserang, pelapor bersama saksi membalas lemparan tersebut. Aksi saling lempar ini membuat rombongan konvoi marah dan langsung mengejar korban beserta rekan-rekannya. Karena dikejar, korban berlari masuk gang. Namun sepeda motor miliknya yaitu Honda Beat dengan nomor polisi S6605EQ warna merah putih tertinggal di pintu gang. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh rombongan pelaku untuk melakukan pengerusakan terhadap motor tersebut. Rombongan tersebut lalu merusak motor milik korban yang tertinggal di lokasi, terang Ibtu Siswanto. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian material sebesar 5 juta rupiah. Setelah menerima laporan, unit Opsnal Jatan Rantas Satreskrim Polres Tuban segera melakukan penyelidikan dan pengecekan. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 8 orang terduga pelaku yang seluruhnya masih di bawah umur. Karena para pelaku rata-rata di bawah umur, korban hanya meminta ganti rugi kerusakan motor miliknya. Dari Humas Polres Tuban melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.